Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kembali lagi bersama saya di channel Teguh Dedi Vlog. Oke, guys, kali ini sangat semangat sekali ya guys. Aku membuat video kali ini. Nah, kali ini guys, kita akan membahas ya guys sebuah fakta-fakta yang penting ya guys bagi kita semua ya guys, supaya bermanfaat. Ini cuma sekedar sharing ya guys ya, sharing aja yo. Aku nggak begitu betul yang mendalami tapi yo sharing kalau biasa wae. Nah, oke guys, sebelum itu jangan lupa subscribe dan support channel ini terus biar uploadnya tiap hari, oke? Oke guys, ini adalah pulau yang pernah menjadi negara terkaya di dunia ya guys, tapi sekarang itu menjadi negara termiskin guys. Nah, itu Pulau Nauru guys. Nah, Pulau Nauru ya guys adalah sebuah negara yang letaknya di Kepulauan Mikronesia di Pasifik Tengah guys. Dengan 10.084 penduduk di daerah seluas 21 km persegi, Nauru menjadi negara terkecil di Pasifik Selatan dan negara bagian ketiga terkecil menurut wilayah di dunia. Hanya di belakang Vatikan City dan Monaco guys. Nah, negara ini memiliki sejarah yang bertingkat guys. Dalam periode kurang dari 3 dekade, Nauru berubah dari negara terkaya di dunia menjadi salah satu negara yang termiskin di dunia guys. Apa ya sebabnya ya guys ya? Kita akan bahas di sini 9 fakta tentang Pulau Nauru ini guys. Yang pertama guys adalah Nauru dianggap sebagai negara terkaya di dunia pada tahun 1980. Tetapi pada tahun 2017, Nauru adalah salah satu dari 5 negara termiskin guys di dunia guys. Nah, alasannya kenapa ya guys? Karena pendapatan besar pemerintah dengan menjual fosfat guys. Fosfatnya mau kurang tahu apa? Pokoknya fosfat ya. Nauru memiliki endapan besar batuan fosfat bermutu tinggi. Oh, batuan guys, yang terbentuk dari hasil guano burung laut seharga beberapa milenium. Pada tahun 1975, negara tersebut menghasilkan sekitar 2, miliar dolar. Tersebut menjadikan Nauru sebagai negara dengan penghasilan tertinggi di dunia. Nah, penghasilan besar pemerintah membuat tidak memungut pajak dan menyediakan layanan penting secara gratis. Nah, termasuk perawatan kesehatan, perawatan gigi, transportasi bus, dan pendidikan guys. Jadi gratis kabeh gitu guys. Bahkan penduduk di Pulau Nauru ini ya guys membutuhkan perawatan medis yang tidak tersedia di pulau itu. Pemerintah akan mengembangkannya ke Australia. Selain itu, penduduk Nauru yang memenuhi syarat dapat masuk ke universitas di Australia secara gratis guys. Oh, bayangkan guys, masuk universitas secara gratis guys. Apa? Mungkin melalui ujian ya guys. Dan perumahan dari pemerintah tersedia dengan harga kurang dari 5 dolar per bulan guys. Wah, per bulannya 5 dolar cuma guys, berapa guys? Tinggal kalikan aja udah guys. Tetapi kejauhan Nauru terjadi ketika deposit fosfat mulai habis. Dari tahun 2001 hingga tahun 2008 dan 2012, Nauru menerima bantuan dari pemerintah Australia. Akibat ketergantungan yang besar pada Australia ya guys, banyak sumber telah mengidentifikasi Nauru sebagai negara klien Australia, negara apa ya guys? Sehingga ini bantuan tok gitu loh. Nah guys, kita lanjut yang kedua guys. Yang kedua adalah Nauru mengalami kekeringan yang berkepanjangan guys. Nah, Nauru mulai mengalami kekeringan yang berkepanjangan yang disebabkan oleh efek oven. Efek oven terjadi karena awan hujan tertiup angin panas yang naik dari bagian dalam pulau yang tandus dan berbatu yang merupakan hasil dari penambangan guys. Penambangan liar mungkin ya guys. Selama bertahun-tahun, penambangan fosfat yang luas telah menyebabkan hampir 80% interior Nauru menjadi tidak dapat dihuni karena ditutupi dengan lahan-lahan penambangan terbuka yang terbengkalai. Nah, dan akibatnya banyak penduduk Nauru lebih memilih hidup di tepi luar pulau ini guys. Wah, ini jaraknya gending guys. Fakta yang ketiga guys. Pada awal tahun 1990-an, sumber daya fosfat mulai habis sehingga pemerintah Nauru berusaha untuk menghasilkan pendapatan dalam beberapa cara, tetapi akhirnya malah kehilangan banyak uang guys.
Nah, salah satu penasihat keuangan pemerintah sebelumnya adalah kru untuk sebuah band pop Inggris yang menulis sebuah musikal dengan penyanyi utama band tersebut. Musikal ini didasarkan pada kehidupan Leonardo da Vinci yang disebut Leonardo the Musical, A Portrait of Love. Penasihat keuangan meyakinkan pemerintah untuk membiayai pertunjukan ini guys. Pertunjukan ini debut di London pada bulan Juni 1993 dan sebagian besar penonton pulang sebelum pertunjukan berakhir guys. Pertunjukan tersebut mendulang banyak kritik karena plot yang bertele-tele sehingga ditutup beberapa minggu kemudian. Sehingga dengan berinvestasi dalam pertunjukan, pemerintah Nauru kehilangan sekitar 7 juta dolar guys. Namun kejadian tersebut bukan satu-satunya pengalaman terburuk bagi pemerintah Nauru dengan penasihat keuangannya guys. Penasihat keuangan lain menggelapkan sekitar 60 juta dolar guys. Bahkan pemerintah Nauru semakin jatuh karena penipuan investasi pada tahun 1992 dan kehilangan 30 juta dolar guys. Ini mungkin ya guys, akibat apa ya guys? Ketergantungan pada negara Australia ya guys, si Nauru ya guys. Karena sumber dayanya sudah mencukupi, dia sama Australia dibantu terus, akhirnya ketergantungan ke Australia, akhirnya jadinya gini guys. Fakta yang keempat ya guys, skema penghasil uang lainnya yang dipertimbangkan oleh pemerintah Nauru mencakup pembuatan meja kopi hingga industri seks telepon guys. Seorang pejabat pemerintah mengatakan ada beberapa diskusi terkait pengizinan kode telepon Nauru digunakan untuk 1.900 saluran telepon seks. Nah, pada tahun 2000 guys, Presiden mengatakan Nauru sedang mempelajari proposal untuk memotong lempengan dari puncak batu kapur di pulau itu dan menggunakannya untuk membuat meja kopi untuk dijual ke barat guys, ke luar negeri ya guys, diekspor. Nauru bahkan telah menggunakan keanggotaannya di Majelis Umum PBB untuk menghasilkan uang. Negara-negara yang tidak dikenal seperti Republik yang memisahkan diri, Abkhazia dan Ossetia Selatan telah membayar puluhan juta kepada pemerintah Nauru untuk membantu legitimasi dengan mengakui negara mereka guys. Nah, yang kelima adalah pemerintah menawarkan negara lain kesempatan untuk mendirikan bank di Nauru guys. Nah, salah satu cara pemerintah Nauru yang menghasilkan uang ya guys adalah dengan menawarkan negara lain berkesempatan untuk mendirikan banknya di pulau itu guys. Jadi mungkin negara Australia boleh bikin bank di negara mungkin Spanyol, Portugal, banknya sendiri-sendiri gitu lah. Nauru mengkhususkan diri dalam shell bank yang berarti mereka hanya ada di atas kertas. Shell bank di Nauru bebas dari persyaratan standar untuk mencatat transaksi besar yang membuatnya ideal untuk pencucian uang. Pada tahun 2000, Nauru memiliki setidaknya 400 shell bank yang terdaftar di pulau itu guys. Tetapi karena shell bank hanya di atas kertas, sistem perbankan Nauru hanya terdiri dari banyak komputer guys. Nah, fakta yang keenam adalah hukum perbankan yang longgar di Nauru menarik mafia Rusia guys. Oh, sudah bahaya guys. Nah, hukum perbankan yang longgar ya guys di Nauru membuatnya cukup menarik ya guys bagi mafia Rusia. Dan pada tahun 1998 mereka mendirikan shell bank dan mencuci lebih dari 70 miliar dolar melalui Nauru guys. Operasi pencucian uang ini dianggap bertanggung jawab atas kelumpuhan ekonomi di Rusia guys. Dan pada tahun 2000, setengah dari 400 shell bank di Nauru dimiliki oleh klien Rusia. Karena negara tidak menyimpan catatan transaksi shell bank, Nauru tidak menghasilkan uang berdasarkan jumlah dana yang melewati bank. Dan sebaliknya, Nauru hanya mengumpulkan biaya awal sebesar 20.000 US dollar dan biaya perpanjangan tahunan sebesar 1.000 US dollar. Jadi diperas mungkin ya guys. Dan pada tahun 2000 guys, Presiden Nauru mencoba memeras 10 juta dolar dari Departemen Keuangan Amerika Serikat guys. Nah, pada tahun 2001 shell bank Nauru digunakan dalam standar pencucian uang bank oleh New York sebesar 7 miliar dolar pada tahun 1999.
Sehingga Amerika Serikat menekan Nauru untuk mengubah undang-undang perbankannya, dan akhirnya Presiden Nauru menulis surat untuk Amerika Serikat. Dalam surat itu, Presiden mengatakan dia hanya akan mengubah undang-undang perbankan Nauru jika Amerika Serikat membayar 10 juta dolar. Surat itu mengklaim bahwa uang itu hanyalah kompensasi atas kerugian Nauru karena tuduhan tidak berdasar pada pencucian uang, guys. Nah, namun malah Nauru yang dikenai sanksi, guys, atas perbuatannya ini, guys. Paling keras di negara manapun, guys. Bahkan sekarang bank-bank barat tidak akan mengizinkan transaksi yang melibatkan Pulau Nauru ini, guys. Maksudnya agak transaksi ke Nauru ini lagi, guys. Gara-gara Nauru ini memeras Amerika Serikat. Dan fakta yang ke-8, guys. Pada tahun 2001, Australia menolak masuk ke 434 pengungsi dan membayar Nauru untuk sementara menampung mereka. Dan pada tahun 2001, Australia menolak masuk ke 434 pengungsi dan membayar Nauru untuk sementara menampung mereka. Untuk mencegah datangnya pengungsi ke Australia, orang-orang diperlakukan seperti penjahat dan ditahan pusat-pusat penahanan di bawah kondisi yang mengerikan, guys. Setelah kelompok pengungsi pertama itu, Australia terus mengirim lebih banyak lagi, guys. Dan selain Nauru, Australia mengirim pengungsi di camp serupa di Papua Nugini. Hal ini ternyata sangat menguntungkan bagi Nauru. Australia telah membayar Nauru dan Papua Nugini hampir sekitar 10 miliar dolar selama 4 tahun terakhir untuk para pengungsi, guys. Dan yang terakhir, guys, fakta yang ke-9 adalah pada tahun 2014, Nauru mempersulit jurnalis asing untuk meliput, guys. Jadi mungkin tertutup ya, guys, si Nauru ini. Pertama terbuka, boleh mungkin ya. Sekarang tertutup. Dan pada tahun 2014, Nauru mempersulit jurnalis asing untuk meliput negara tersebut, guys. Pemerintah Nauru meningkatkan biaya pengajuan visa media dari 200 dolar menjadi 8.000 dolar. Dan biayanya tidak dapat dikembalikan bahkan jika permohonannya ditolak, guys. Politisi oposisi Australia mengatakan perubahan itu kemungkinan diminta oleh pemerintah Australia untuk membatasi liputan media tentang perlakuan terhadap pengungsi di Nauru, guys. Aku kurang tahu ya, guys, mungkin ini diperlakukan kasar apa sama si di pulau ini ya, guys, pengungsi-pengungsi yang dikirim Australia itu ya, guys. Tidak hanya itu, guys, beberapa jurnalis yang meminta formulir pengajuan visa mengatakan bahwa mereka tidak dapat tanggapan dari pulau ini, guys. Gak dianggap, guys. Wes mengajuan gak dianggap, guys, sama si yang ini, guys. Dan itulah, guys, beberapa fakta tentang Pulau Nauru ya, guys. Pulau yang pernah menjadi negara terkaya di dunia ya, guys, tetapi kurang dari 3 dekade ya, guys, berubah menjadi salah satu negara termiskin di dunia, guys. Gara-gara 9 fakta itu, guys. Oke, guys, sekian dulu video kali ini ya, guys. Maaf kalau ada salah kata atau kekurangan materi ya, guys. Karena ini cuma ya ini. Semoga bisa terhibur dan bermanfaat buat para netizen. Sampai jumpa di vlog-vlog berikutnya yang lebih menarik lagi. Saya tunggu di vlog. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.